Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan running program dari tugas besar simulasi komputer, yaitu analisis simulasi sistem produksi dengan software Anylogic Discrete dan Vensim. Dari kelompok 7, sesi kami 1, dengan saya sendiri, Leni Triwahyuni, dengan NPM 230 320 10057. Kemudian saya sendiri Muhammad Wildan Pawas dengan NPM 230320182. Baik, untuk simulasi pertama yakni simulasi discrete. Dalam simulasi ini digunakan bantuan dari software AnyLogic. Di sini saya akan menjelaskan mengenai running dari software AnyLogic sendiri. Baik, untuk langkah pertama dari menjalankan simulasi discrete dengan menggunakan software AnyLogic, yakni kita akan mengatur waktu dari model ini dijalankan. Caranya dengan mengklik tombol simulation di Mind, kemudian kita akan mengatur waktunya. Kita akan menggunakan real time with scale dan stop at specific time. Untuk waktunya sendiri, karena toko yang kami gunakan sebagai objek simulasi buka pada pukul 3, maka kita akan pilih pada tanggal 8 dan waktunya adalah pukul 3 sore. Toko ini tutup dalam waktu 9 jam. Dalam 9 jam, maka akan ada waktu sebesar 32.400 detik belum toko itu tutup. Baik, kemudian untuk step selanjutnya kita akan masuk pada penggunaan tools berikutnya, di mana kita akan menuju ke tabel main, kemudian kita akan masukkan atau tambahkan agent type baru. Untuk agent type pertama yang kita tambahkan adalah agent type martabak, di mana ini merupakan produk yang akan kita buat. Untuk bentuknya sendiri dalam 3 dimensi, kita akan menggunakan bentuk box untuk box 2 open seperti ini. Kita klik finish. Kemudian selain membentuk agent yang pertama, yakni agent martabak, kita juga perlu membentuk agent yang kedua, yakni agent operator. Kita tinggal drag and drop aja agent type. Kemudian kita beri nama operator. Lalu kita pilih untuk bentuk bentuk 3D-nya, terserah pilih mana. Saya akan memilih untuk yang person. Kemudian kita klik finish. Setelah seperti ini, maka agent type berhasil dibuat. Kemudian berikutnya kita akan membuat schedule untuk waktu istirahat dari dibuat ketika produksi ini dibuat. Untuk schedule sendiri kita akan ganti namanya menjadi istirahat. Lalu kita tambahkan untuk waktunya sendiri. Kita tinggal pilih tombol centang sebelah sini. Lalu kita pindah waktunya di pukul 6 malam hingga pukul 7 malam. Selama 1 jam. Kemudian setelah kita menjelaskan atau mendeklar tentang istirahat, kita mulai membuat modul ini. Untuk membuat modul, pertama kita membutuhkan source. Source adalah titik pertama buah barang atau produksi itu dibuat. Maka kita akan menggunakan nama bahan baku. Kemudian dari source akan dipecah menjadi 5, yakni menggunakan select output 5. Di select output 5 sendiri gunanya adalah untuk apa? Jadi dari source itu, dari bahan baku, kita akan pecah menjadi 5 bagian. Akan tetapi yang kita gunakan hanyalah 3, sesuai dengan produk yang kita pilih atau sesuai yang kita gunakan. Kemudian kita akan pilih untuk queue atau tunggu. Kita buat sebanyak 3, karena produk yang kita gunakan bisa menjadi 3 varian. Baik, kita beri nama terlebih dahulu untuk produk pertama adalah produk martabak sosis. Untuk produk kedua adalah produk martabak ayam. Dan untuk produk ketiga adalah martabak sapi. Kemudian kita sambungkan dari output tadi menuju ke martabak itu. Caranya dengan mengklik 2 kali pada sisi ini. Kita klik lalu kita gambarkan saja.
klik lagi untuk menyambungkan dari output ke martabak selanjutnya. Kayak seperti ini. Lalu untuk garis ini kita hapus saja karena tidak tidak akan digunakan. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tim measure start, di mana tim measure start digunakan untuk waktu dimulainya proses ini. Gunakan sebagai penanda. Kita akan tim measure start, kita drop ke sini. Namanya akan kita ganti menjadi waktu mulai. Lalu kita sambungkan dari martabak sosis menuju ke waktu mulai. Begitu pula untuk martabak ayam, juga kita sambungkan ke waktu mulai. Dan martabak sapi juga kita sambungkan ke waktu mulai. Kemudian setelah waktu mulai, kita akan mulai melakukan proses, di mana untuk proses sendiri menggunakan tools bernama service. Seperti ini. Untuk prosesnya sendiri, karena kita ada 4 proses, maka service yang dibutuhkan adalah sebanyak 4. Baik, kemudian kita akan ganti namanya dulu sesuai dengan proses yang akan kita gunakan. Untuk proses pertama dari apa yang telah kita gunakan adalah pencampuran bahan baku, maka saya akan ganti namanya menjadi pencampuran saja. Untuk proses kedua adalah pembuatan adonan, maka kita akan ganti namanya menjadi pembuatan adonan. Untuk proses selanjutnya adalah pengisian adonan, dan proses terakhir adalah proses penggorengan. Belum lanjut ke tahap berikutnya, kita akan merapikan dulu untuk peletakan dari tiap nama proses. Kemudian setelah menggambarkan keempat proses, maka kita membutuhkan tim measured end, time measured end. Time measured ini gunanya untuk apa? Ini adalah titik akhir untuk pengukuran waktu dari keempat proses. Jadi kita akan beri nama menjadi waktu total. Kemudian setelah membentuk waktu total, kita perlukan sink. Sink ini untuk keluar dari produksi. Atau dari kata, andai kata kita bisa membuat ini menjadi penyajian total. Baik, jadi untuk setiap pemrosesan diperlukanlah sebuah resource pool pada setiap pemrosesan itu. Maka di bawah setiap pemrosesan kita akan masukkan resource pool. Untuk nama dari resource pool sendiri kita tinggal ganti menjadi operator 1. Kemudian kita bisa copy untuk keempat proses yang lain. Setelah memberikan resource pool untuk keempat proses, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 3D. Untuk bagian 3D sendiri, pertama kita perlu untuk menggambarkan sebuah pad. Caranya adalah mengklik 2 kali pada tools pad agar kita dapat menggambarkan sebuah garis lurus. Seperti ini, lalu kita klik enter.
Lalu kita copy aja ini menjadi tiga bagian karena jenis kita ada tiga. Maka kita perlu tiga garis lurus sebagai bentuk sebuah antrian. Seperti ini. Kemudian kita perlu untuk menggambarkan atau membuat sebuah rectangular knot. Kita klik dua kali saja untuk membuat sebuah kotak. Baik, rectangular knot. Kita akan berikan nama menjadi antrian dari proses pencampuran. Untuk yang garis lurus pertama, kita akan ganti nama menjadi antrian dari martabak sosis. Untuk garis kedua, antrian dari martabak ayam. Untuk yang garis ketiga adalah antrian dari martabak sapi. Baik, lalu untuk step selanjutnya kita akan buat point note. Point note ini digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan bentuk 3D dari proses yang akan kita gunakan. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu point note seperti ini. Lalu kita buat lagi rectangular note di bawahnya sebagai tempat operator yang akan menjalankan point note ini. Seperti ini. Untuk point note ini kita akan ganti menjadi stasiun atau kita singkat menjadi ST, stasiun pencampuran untuk proses yang pertama. Kemudian untuk yang bawah kita akan beri nama tempat dari operator pertama. Tempat operator. Lalu kita tahan tombol CTRL dan kita klik ketiga gambar ini. Lalu kita copy dan kita pastekan sebanyak 4 kali. Karena apa? Karena proses yang kita gunakan ada 4, maka kita membutuhkan 4 kali penggambaran 3D-nya. Kemudian kita ganti nama sesuai dengan pemrosesan yang akan digunakan. Untuk yang kedua adalah pembuatan adonan. Di bagian ini juga sama kita ganti menjadi stasiun pembuatan adonan. Ini menjadi antrian pengisian adonan. Ini menjadi stasiun pengisian adonan. Lalu untuk ini menjadi antrian dari penggorengan. Yang ini menjadi stasiun penggorengan. Kemudian setelah kita membentuk 4 model 3 dimensinya, kita perlu untuk memberikan sebuah gambar 3 dimensi ke triangular ini. Untuk bentuknya sendiri bebas, kalian bisa menggunakan apapun. Sebagai contoh, saya akan menggunakan semisal filling machine. Kita klik ya saja. Kemudian untuk bentuk kedua, mungkin saya akan menggunakan drying chamber. Kemudian untuk berikutnya mungkin saya akan menggunakan barbit. Kalau untuk selanjutnya kita akan gunakan bebas saja. Seperti ini. Kemudian untuk kotak kecil ini kita klik sekali, lalu kita pilih attractors dan kita pilih attractornya 1. Lalu klik OK. Kemudian kita klik ini dan kita ubah orientasinya menjadi 270 derajat. Kita ulangi lagi langkah yang sama, kita klik, lalu kita pilih attractor, dan kita ubah menjadi 1. Kita klik, kemudian kita ganti dari 1. Kita lakukan lagi, attractors, jumlah attractornya 1, kita klik tengahnya, lalu kita ganti orientasinya menjadi 270 derajat. Seperti ini.
Kemudian selanjutnya kita akan menggambarkan atau membuat sebuah layar tiga dimensi yang bisa digunakan untuk mensimulasikan atau kita bisa melihat bentuk tiga dimensinya di layar itu. Untuk itu ada di bagian presentation dan 3D Windows. Tinggal kita drag and drop di sebelah sini. Lalu jangan lupa untuk membesarkan model simulasinya seperti ini. Lalu tahap selanjutnya kita akan melakukan setting mulai dari bahan baku terlebih dahulu. Untuk bahan baku sendiri kita rubah arrival rate-nya menjadi 20 dan waktunya adalah per jam. Jadi setiap jamnya akan ada 20 pesanan yang datang, maka akan membutuhkan 20 bahan baku untuk membuat martabak. Untuk agentnya sendiri kita rubah menjadi martabak, karena yang kita buat adalah martabak. Baik, kemudian kita lanjut ke output 5. Output 5 ini kita gunakan untuk mengatur probabilitas dari pesanannya sendiri. Untuk martabak sosis sendiri, kita ubah probabilitasnya menjadi 30% atau 0,3. Martabak ayam juga sama, 30% atau 0,3. Dan martabak sapi menjadi 40% atau 0,4. Untuk probabilitas yang keempat dan kelima, kita ubah menjadi 0, karena kita tidak menggunakan kedua probabilitas itu. Kemudian kita akan lanjut ke martabak sosis. Untuk martabak sosis sendiri, kita centang yang maksimum capacity. Agent location-nya kita ganti menjadi antrian martabak sosis. Lalu untuk antriannya atau queue-nya kita tetap menggunakan FIFO. Kemudian kita juga perlu untuk mengecek agent type-nya. Jangan lupa untuk menjadikannya menjadi martabak di sebelah sini. Kita cek lagi untuk martabak ayam. Kita centang maksimumnya. Kita ubah agent location-nya menjadi antrian martabak ayam. Kita cek juga agent type-nya. Kemudian selanjutnya lagi, kita centang maximum capacity. Kita juga rubah untuk antriannya menjadi antrian martabak sapi. Kemudian untuk antriannya Vivo dan agent type-nya martabak. Untuk waktu mulai, kita juga perlu untuk memperlihatkan bahwa agent type-nya tetap menjadi martabak. Lalu lanjut ke pemrosesan pertama, yakni pencampuran. Di pencampuran ini kita akan klik tombol tambah dan kita tambahkan operator 1. Lalu untuk maksimum key capacity-nya kita centang saja lagi. Kemudian untuk delay time. Delay time ini kita dapatkan dari data yang kita telah dapatkan di Excel. Jadi kita akan masuk ke Excel terlebih dahulu. Di Excel data yang telah saya dapatkan adalah seperti ini. Ini satuannya adalah detik. Dari sini kita tinggal copy saja semuanya. Ctrl C. Lalu kita masuk ke software yang kedua, yakni dengan menggunakan software EasyFit. Dari software EasyFit kita tinggal paste saja data dari Excel. Kemudian untuk proses pertama, yakni pemrosesan pembuatan bahan baku, kita tinggal drag saja, lalu kita analyze, fit distribution, discrete, dan kita klik OK. Kemudian akan didapatkan bahwa pada data ini eh, hasilnya adalah menggunakan D-uniform. Mohon maaf ada kesalahan, jadi kita ulangi saja. Oke, kita tinggal copy paste data dari Excel, kemudian kita drag and drop, lalu kita analyze. With distribution, discrete, tabel 1, kita klik OK. Lalu kita lihat bahwa yang pertama adalah D-uniform dengan angka A64 dan B91. Maka kita akan masuk ke bagian analogi discrete lagi. Kita akan pilih untuk delay time-nya, kita Ctrl A saja, kemudian kita klik tombol di sebelah sini. Lalu kita akan pilih sesuai tadi, yakni discrete uniform.
Untuk minimalnya sendiri sebesar 64 dan maksimalnya adalah 91. Lalu kita ubah untuk agent location-nya yang V menjadi antrian dari pencampuran bahan baku. Kemudian untuk delay-nya kita ubah menjadi stasiun pencampuran bahan baku. Setelah selesai, kita akan pindah ke proses kedua. Untuk proses kedua juga masih sama, kita tambahkan operator 2. Kita klik maksimum capacity, lalu bagian ini kita masuk ke bagian isi bit lagi. Kita klik tabel pertama, lalu kita copy yang kedua, kita analyze, kita bit distribution, bit discrete, dan klik OK. Kemudian kita dapatkan bahwa distribusi yang kita dapatkan adalah D uniform dengan ukuran D uniform sebesar A100 dan B122. Kita lanjutkan ke isi fit. Kita ubah ini menjadi D uniform. Di mana untuk minimalnya adalah 100 dan maksimalnya adalah 122. Kita klik OK. Jangan lupa untuk mengubah agent location-nya di antrian dari pembuatan adonan. Stasiunnya juga kita tentukan, yakni stasiun pembuatan adonan. Kalau selesai, kita akan pindah ke pemrosesan ketiga. Langkah-langkahnya masih sama, kita tambahkan operator 3, lalu kita klik maksimum. Untuk datanya sendiri, kita ambil dari EasyFit, kita klik tabel 2 kali, lalu kita drag untuk sebelah sini, lalu kita analyze, kita klik OK. Kemudian didapatkan adalah probabilitas Poisson, di mana nilainya adalah sebesar lambda sebesar 39,7. Maka kita masuk lagi ke AnyLogic. Kita klik Ctrl A, lalu kita ganti menjadi Poisson. Dengan lambda sebesar 39,7. Kita klik OK saja. Kemudian kita juga merubah genosinya menjadi antrian dari pemrosesan pengisian adonan dan stasiun pengisian adonan. Lalu kita pindah ke operasi keempat. Di operasi 4 caranya masih sama. Kita akan mengklik dan menambahkan operator 4. Kemudian kita klik maksimum capacity. Dan untuk delay time-nya kita dapatkan dari software EasyFit. Tabel 1, kita drag and drop, lalu kita analyze. Dapatkan bahwa hasilnya adalah menggunakan D uniform dengan ukuran A sebesar 121 dan B sebesar 183. Kita kembali lagi ke AnyLogic dan kita rubah menjadi D uniform dengan ukuran A sebesar 121 dan B sebesar 183. Kita klik OK saja. Kemudian kita isi agent location V-nya menjadi antrian dari proses penggorengan dan stasiunnya adalah stasiun penggorengan. Oke, selanjutnya kita akan mengatur pada bagian resource pool yang operator 1. Kita akan pilih untuk capacity defined-nya menjadi resource type-nya menjadi static. Lalu resource unit-nya kita ubah menjadi operator. Selain itu, kita juga tambahkan tempatnya pada tempat operator 1. Seperti ini. Lalu untuk maintenance, kita gunakan resource pool properties dan kita isi breaks untuk waktu istirahat yang telah ditentukan di awal. Kita lanjut untuk resource pool 2, yakni operator 2. Langkahnya masih sama. Kita akan pilih resource type-nya menjadi statis, resource duty-nya menjadi operator, dan operator location-nya kita tambahkan menjadi tempat operator 2. Lalu untuk tempat istirahatnya, kita tinggal pilih waktu istirahatnya
sesuai dengan yang kita buat di awal. Kita ubah ke operator 3, kita ubah menjadi statis, resource unitnya menjadi operator, dan kita tambahkan nodes ke operator 3. Istirahatnya sesuai dengan yang telah ditentukan di awal. Kemudian kita lanjut ke resource pool keempat atau resource pool terakhir. Kita akan rubah menjadi statis. Resource unitnya menjadi operator. Tempat dari unitnya adalah tempat operator 4. Kemudian waktu istirahatnya masih sama seperti sebelumnya. Kita pasangkan dengan waktu istirahat yang telah kita buat di awal. Kemudian kita akan menuju ke pengaturan untuk waktu total. Waktu total sendiri kita akan tambahkan dari waktu mulai. Jadi waktu dihitung dari waktu mulai hingga waktu total. Untuk dataset capacity kita ubah menjadi 9999 dan agent type-nya jangan lupa dirubah menjadi markup. Untuk bagian sync kita hanya perlu melihat apakah agent type-nya masih tetap markup. Seperti ini. Lalu kemudian kita bisa melihat output data dengan menggunakan histogram. Baik, jadi histogram ini sendiri kita akan ganti namanya menjadi waktu total dalam sistem. Kemudian untuk judulnya kita juga samakan menjadi waktu total dalam sistem. Untuk rumus yang digunakan pada histogram ini adalah waktu total, yakni waktu pada measure n titik distribution. Baik. Jadi kemudian setelah kita melakukan semuanya untuk simulasi ini, mulai dari awal hingga akhir, kita cek terlebih dahulu apakah ada error apa tidak. Untuk pengecekan error, kita lihat pada bagian ini, pada bagian problem, kita klik saja. Jika tidak ada apa-apa, maka tidak terjadi error pada pemodelan pada kali ini. Lalu kita bisa melakukan run pada model ini dengan mengklik tombol run. Lalu akan muncul seperti ini. Kita percepat saja untuk run-nya. Dan tiga dimensinya kita bisa lihat pada sini. Terlihat ini proses pertama, proses kedua, proses ketiga, dan proses keempat. Kemudian kita selesaikan saja. Maka bisa kita lihat untuk hasil analisisnya sendiri, di mana pada proses pertama, yakni pencampuran, terdapat 183 produk yang masuk ke proses pencampuran. Akan tetapi hanya keluar 182 dengan kondisi satu barang ada pada tahapan proses di sebelah sini. Dan untuk kondisi operator masih dalam kondisi 43% atau masih bisa kita tingkatkan pekerjaannya atau belum terlalu kecapean. Untuk pada model ini yang paling fatal ada pada penggorengan atau proses keempat dengan tingkat operator sebesar 83%, di mana ini sudah menandakan over pekerjaan atau over stress. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan copy pada histogram. Kita klik copy pada tombol ini dan kita masuk ke Excel yang kita buat di awal. Dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita juga perlu untuk melakukan copy pada bagian waktu total. Kita tinggal copy saja, lalu kita masuk ke Excel dan kita copy paste lagi. Pada bagian ini, untuk waktu total dalam sistem, bagian CTF kita hilangkan saja. Lalu bagian from dan to kita hilangkan eh, koma-komanya.
seperti ini. Kemudian bagian PDF kita buat menjadi percentage, dan kemudian kita copy untuk bagian PDF gitu. Baik, jadi cara baca dari sini adalah pada waktu detik ke 285 hingga detik ke 390 berhasil memproduksi sebesar 11,9% dari produk total besar 21 unit. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai running dari perbaikan skenario yang dilakukan oleh kelompok kami. Jadi pada studi kasus yang kami gunakan, terdapat permasalahan di mana pada tahapan penggorengan, tingkat utilitas pekerja berada pada kondisi overload atau sudah berlebih, di mana pekerja pada stasiun penggorengan sudah mencapai utilitas besar 83%. Maka dengan utilitas ini, maka diperlukan sebuah perbaikan untuk mengurangi utilitas ini agar pekerja tidak mengalami kelelahan yang berlebihan, yang akan mengakibatkan pada pengurangan tingkat produktivitas di jangka waktu panjang. Jadi kelompok kami akan melakukan skenario perbaikan pada stasiun kerja penggorengan. Yang akan kami lakukan adalah dengan menambahkan stasiun penggorengan menjadi dua untuk mengurangi beban kerja yang dialami oleh operator tempat. Untuk melakukan skenario perbaikan, kita akan menggunakan sebuah tools yang bernama Select Output. Jadi kita akan membagi dari proses pengisian adonan menjadi dua, yakni akan menuju ke penggorengan pertama dan akan menuju ke penggorengan kedua. Pertama-tama kita ganti namanya terlebih dahulu menjadi penggorengan pertama. Kemudian kita tambahkan lagi untuk tools service agar kita bisa memasukkan penggorengan kedua. Jangan lupa untuk memberikan resource pool sebagai operator atau pekerja yang menjalankan dari penggorengan dua ini sendiri. Kita ganti namanya menjadi penggorengan dua. Kemudian kita sambungkan dari penggorengan dua, kita sambungkan ke waktu total dan untuk waktunya juga. Seperti ini. Kita rapikan dulu terlebih dahulu. Baik. Kemudian kita akan menambahkan untuk tiga dimensinya agar kita bisa melihat tiga dimensi dari penggorengan dua itu sendiri. Kita tinggal copy dan kita taruh di bawahnya. Kemudian untuk setting yang diperlukan, pada select output, kita akan mengubah agent type menjadi martabak. Kemudian untuk probabilitasnya, karena kita bagi menjadi dua, maka untuk setiap proses penggorengan akan mengalami probabilitas sebesar 50% atau 0,5. Kemudian untuk yang penggorengan dua, kita tambahkan unit operator 5, lalu maksimum kapasitinya kita centang saja. Untuk delay time-nya, kita akan ambil dari penggorengan pertama.
Karena untuk waktu penggorengan juga masih sama dengan yang pertama. Akan tetapi kita tambahkan menjadi 2 agar tidak terjadi antrian pada proses penggorengan. Untuk agent location, kita akan pilih menjadi antrian dari penggorengan yang kedua. Kemudian untuk delaynya sendiri, kita akan masukkan stasiun penggorengan yang kedua. Oke, kita juga perlu untuk memastikan bahwa agent type-nya sudah termasuk ke martabak. Kemudian kita melakukan settingan untuk operator 5, di mana resource type-nya kita ganti menjadi statis. Untuk agent-nya kita ganti menjadi operator. Dan home location-nya kita atur menjadi tempat operator 5. Waktu istirahatnya kita samakan dengan operator yang lain, yakni dengan menggunakan break dan istirahat yang kita setting di awal. Baik, kemudian karena di sini tidak ada 3D-nya, kita tinggal copy saja dari yang pertama untuk mesin 3D-nya, lalu kita masukkan di sebelah sini. Kemudian setelah melakukan perbaikan, kita cek apakah model yang kita gunakan mengalami error apa tidak dengan menekan tombol problem. Setelah problem tidak ditemukan, kita bisa melakukan running untuk melakukan pengecekan apakah skenario perbaikan yang kita lakukan berpengaruh tidak dengan masalah yang kita miliki. Kita cepatkan saja. Oh, terjadi permasalahan. Baik, kita melakukan running ulang. Dari hasil simulasi perbaikan didapatkan bahwa tingkat utilitas dari operator keempat dan kelima telah menurun dari sebelumnya sekitar 83% menjadi 43% pada batas normal. Jadi dengan utilitas 43% bisa dikatakan bahwa operator ini sudah mencapai kondisi yang cukup optimal, akan tapi masih bisa ditingkatkan menjadi sekitar 70%. Baik, cukup sekian untuk skenario perbaikan. Kita akan lanjut ke program simulasi dinamis. Nah, langsung saja kita ke pembahasan mengenai simulasi sistem dinamis, yaitu pada sistem produksi dengan menggunakan software FANSIM, yaitu dengan membuat CLD atau causal loop diagram. Di mana causal loop diagram merupakan salah satu model diagram yang berfokus pada hubungan sebab akibat antar komponen atau antar variabel yang di dalam diagram tersebut itu ada garis lengkung yang berujung pada tanda panah dan menghubungkan antar komponen sistem dalam simulasi. Nah, langsung saja kita ke uh, running software. Nah, untuk yang pertama, yaitu ada tampilan awal dari software Maxim. Kemudian kita klik File, New Model, dan diatur initial time, yaitu tahun awal, dan final time atau tahun akhir dari simulasi yang akan dibuat. Untuk time step-nya tetap satu, dan unit for time-nya diubah menjadi years karena menggunakan satuan tahun dalam simulasi. Lalu diklik OK. Nah, di sini ada komponen-komponen yang akan digunakan dalam pembuatan simulasi sistem dinamis, sistem produksi. Nah, untuk langkah pertama, yaitu kita klik tools variabel untuk membuat variabel dalam simulasi. Untuk variabel pertama yang kita buat yaitu variabel jumlah produksi. Nah, variabel jumlah produksi ini dipengaruhi oleh beberapa variabel. Untuk variabel yang pertama yaitu ada permintaan pelanggan,
Lalu ada variabel tingkat keberhasilan produksi martabak yang jadi. Martabak jadi. Nah, kemudian di sini juga ada variabel martabak rusak. Nah, untuk ketiga variabel ini eh, pasti saling mempengaruhi. Dan tiga variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu untuk tingkat keberhasilan produksi martabak jadi dipengaruhi oleh kapasitas maksimal produksi martabak per tahunnya. Lalu di sini juga dipengaruhi oleh persentase keberhasilan produksi. Nah, untuk permintaan pelanggan juga dipengaruhi oleh variabel yaitu variabel rasio permintaan tahunan. Dan martabak rusak juga dipengaruhi oleh variabel yaitu variabel persentase martabak rusak. Nah, setelah membentuk variabel seperti ini, kita juga buat variabel lainnya yang salah satu jumlah produksi yaitu variabel jumlah permintaan. Variabel permintaan juga sama seperti variabel jumlah produksi yang dipengaruhi oleh beberapa variabel. Di sini ada variabel peningkatan permintaan yang mempengaruhi jumlah permintaan. Ada juga variabel penurunan permintaan yang mempengaruhi variabel jumlah permintaan. Lalu ada juga persentase peningkatan permintaan yang mempengaruhi variabel peningkatan permintaan. Dan begitu juga dengan variabel penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan permintaan. Nah, setelah kita membuat variabel dengan total yaitu 13 variabel, kita rapikan terlebih dahulu posisi dari variabel-variabelnya ini dengan menggunakan tools move atau size. Ini dirapikan terlebih dahulu. Seperti ini. Terus juga dengan variabel martabak rusak dirapikan. Nah, untuk merubah ada cara juga untuk merubah ukurannya yaitu dengan mengklik bagian pojok dari setiap variabel. Kemudian setelah kita merapikan dan membuat 13 variabel yang sering mempengaruhi ini, kita buat hubungan dari variabel dengan menggunakan tools arrow. Nah, di sini misalnya kita hubungkan dari variabel sumber ke variabel tujuan. Misalnya, ada variabel jumlah produksi mempengaruhi martabak rusak. Nah, begitu juga martabak rusak mempengaruhi variabel jumlah produksi. Kemudian, persentase martabak rusak juga mempengaruhi variabel martabak rusak. Nah, di sini terdapat variabel yang saling berhubungan dan variabel yang tidak saling berhubungan, hanya satu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Jika di variabel jumlah produksi dan variabel martabak rusak, ini saling mempengaruhi, di mana contohnya jika jumlah produksi meningkat, maka jumlah martabak rusak juga akan meningkat. Begitu juga dengan jika jumlah martabak rusaknya semakin banyak, maka jumlah produksi itu akan semakin sedikit. Nah, kemudian kita buat di tingkat keberhasilan produksi martabak jadi mempengaruhi jumlah produksi. Ini dirapikan
Itu juga dengan jumlah produksi mempengaruhi tingkat keberhasilan produksi martabak jadi. Di mana tingkat keberhasilan semakin besar tingkat keberhasilan produksi martabak jadi, maka jumlah produksinya juga akan semakin banyak. Dan jika jumlah produksinya semakin banyak, otomatis tingkat keberhasilannya juga semakin banyak. Itu juga dengan kapasitas maksimal produksi martabak per tahun mempengaruhi tingkat keberhasilan produksi martabak yang jadi. Ya, kan? Lalu di sini ada variabel permintaan pelanggan yang mempengaruhi variabel jumlah produksi. Dan rasio permintaan tahunan mempengaruhi variabel permintaan pelanggan. Dan variabel jumlah permintaan ini juga mempengaruhi variabel permintaan pelanggan. Kemudian di variabel jumlah permintaan juga dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu di variabel peningkatan permintaan, mempengaruhi variabel jumlah permintaan. Dan variabel penurunan permintaan juga mempengaruhi jumlah permintaan. Sedangkan variabel jumlah permintaan sendiri juga mempengaruhi variabel peningkatan permintaan. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Lalu, di variabel peningkatan permintaan dan variabel penurunan permintaan ini juga dipengaruhi oleh persentase peningkatan permintaan, tapi juga dengan persentase penurunan permintaan juga mempengaruhi penurunan permintaan. Setelah kita membuat hubungan dari setiap variabel yang saling mempengaruhi dan hanya variabel yang memiliki hubungan satu arah, lalu kita akan membuat polarity. Nah, polarity itu apa? Polarity itu merupakan tanda arah dan tanda yang menunjukkan arah dan sifat hubungan antar variabel. Nah, adanya polarity ini itu bisa mempermudah kita untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana hubungan antar tiap variabel. Misalnya, bagaimana hubungan antara martabak rusak dengan jumlah produksi, dan begitu juga bagaimana jumlah hubungan jumlah produksi dengan martabak rusak. Ini bisa kita berikan polarity. Nah, untuk memberikan polarity yaitu dengan cara klik kanan, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat tanda-tanda polarity. Nah, tanda polarity-nya itu ada 6. Yang pertama ada non. Non merupakan eh, tanda awal yaitu tidak ada tanda polaritas. Lalu di sini ada tanda positif atau menunjukkan hubungan positif di mana perubahan variabel sumber itu searah dengan variabel tujuannya atau variabel targetnya. Lalu di sini ada juga tanda negatif yang merupakan hubungan negatif di mana perubahan variabel sumber tidak searah dengan variabel targetnya. Kemudian di sini ada tanda S atau singkatan dari SEM merupakan alternatif tanda untuk hubungan positif, dan di sini juga ada tanda O yang merupakan singkatan dari opposite yang merupakan alternatif tanda untuk hubungan yang negatif, dan ini ada other atau tanda khusus untuk kebutuhan analisis. Kemudian kita bisa memberi hubungan polaritas antar variabel. Nah, jika muncul tanda seperti ini, itu bisa diklik no. Ini untuk memberi atau membuat file backup jika file yang kita buat atau simulasi yang kita buat itu tiba-tiba hilang atau tiba-tiba tertutup sendiri. Nah, di sini tadi produksi ke martabak rusak. Bisa kita lihat di sini itu tandanya positif. Sedangkan untuk martabak rusak, jumlah produksi ini diklik pada bagian ujung panah di kanan itu mengurangi, karena semakin banyak jumlah produksi maka martabak rusak juga akan semakin banyak. Sedangkan jika martabak rusak semakin banyak maka jumlah produksi akan semakin sedikit. Kemudian untuk persentase martabak rusak mempengaruhi martabak rusak itu positif karena
Semakin tinggi persentase martabak rusak, maka semakin banyak jumlah martabak yang rusak. Lalu di sini ada tingkat keberhasilan produksi martabak jadi, itu tandanya positif karena hubungannya itu searah atau tujuannya searah, di mana jika tingkat keberhasilan semakin tinggi, tingkat keberhasilan produksi martabak yang jadi itu semakin tinggi, maka jumlah produksi juga akan semakin banyak. Lalu jumlah produksi juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan produksi martabak jadi. Di mana, di mana jika jumlah produksi semakin banyak, ini maka tingkat keberhasilan produksi martabak jadi juga akan semakin banyak. Lalu ada kapasitas maksimal produksi martabak per tahun, ini juga mempengaruhi tingkat keberhasilan produksi martabak jadi. Di mana hubungannya itu searah, jadi kita gunakan tanda positif. Di mana jika kapasitas maksimal produksi martabak itu semakin banyak, maka tingkat keberhasilan produksi martabak jadi juga akan semakin banyak. Lalu di sini ada persentase keberhasilan produksi. Ini juga hubungannya searah, karena semakin tinggi persentase keberhasilan produksi, maka tingkat keberhasilan produksi martabak itu juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian kita lanjut ke hubungan yang ada di sini. Variabel permintaan pelanggan mempengaruhi jumlah produksi. Di mana semakin tinggi jumlah permintaan pelanggan, maka jumlah produksi juga otomatis akan semakin tinggi atau hubungannya searah. Lalu untuk rasio permintaan tahunan juga mempengaruhi permintaan pelanggan, di mana semakin tinggi rasio permintaan tahunan, maka permintaan pelanggan juga akan semakin banyak atau semakin tinggi. Lalu di sini ada variabel jumlah permintaan yang mempengaruhi permintaan pelanggan, di mana semakin banyak jumlah permintaan, maka permintaan pelanggan juga akan semakin banyak atau semakin tinggi. Lalu di sini ada jumlah permintaan yang dipengaruhi oleh variabel peningkatan permintaan, di mana semakin tinggi peningkatan permintaan, maka jumlah permintaan akan semakin tinggi. Begitu juga jumlah permintaan juga mempengaruhi. Begitu juga variabel jumlah Begitu juga variabel jumlah permintaan mempengaruhi variabel peningkatan permintaan, di mana semakin tinggi jumlah permintaan, maka peningkatan permintaan juga akan semakin banyak atau semakin tinggi. Lalu di sini variabel jumlah permintaan juga mempengaruhi variabel penurunan permintaan, di mana semakin itu tadi jika kita tidak klik pada bagian ujung dari panah, maka akan muncul setting seperti itu. Lalu di sini ada variabel jumlah permintaan, di mana jumlah permintaan mempengaruhi variabel penurunan permintaan. Di mana jika semakin banyak jumlah permintaan, maka kemungkinan penurunan permintaan juga akan semakin banyak. Tetapi jika penurunan permintaan semakin banyak, maka jumlah permintaan itu akan semakin turun. Atau hubungannya tidak searah. Lalu di sini peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh persentase peningkatan permintaan. Di mana semakin tinggi persentase peningkatan permintaan, maka jumlah peningkatan permintaan akan semakin banyak. Begitu juga dengan persentase penurunan permintaan juga mempengaruhi penurunan permintaan, di mana semakin tinggi persentase penurunan permintaan, maka akan semakin banyak juga atau semakin turun permintaan. Nah, setelah kita membuat polarity dari masing-masing hubungan antar variabel, di sini kita akan lebih mudah untuk menganalisisnya. Dan kita mengetahui variabel mana yang berpengaruh, yang memiliki hubungan positif, dan variabel mana yang memiliki hubungan negatif atau hubungan yang tidak searah. Nah, untuk mengecek atau melihat apakah
hubungan antar variabel yang kita buat atau dibuat itu sudah benar, maka bisa diklik di variabel tersebut, lalu ke Tools Closest Tree. Ini bisa diklik, lalu di sini akan muncul hubungan dari variabel yang sudah kita buat, di mana jumlah produksi itu dipengaruhi oleh martabak yang rusak, permintaan pelanggan, dan tingkat keberhasilan produksi martabak yang jadi. Nah, di mana martabak rusak ini dipengaruhi oleh persentase martabak rusak dan dipengaruhi oleh jumlah produksi. Kemudian, di permintaan pelanggan ini juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan dipengaruhi oleh rasio permintaan pelanggan. Sedangkan untuk variabel tingkat keberhasilan produksi martabak jadi ini juga dipengaruhi oleh variabel jumlah produksi, kapasitas maksimal produksi per tahun, dan persentase keberhasilan produksi. Ini bisa kita pindah dengan klik pada bagian atasnya ini. Jika kita sudah melihat dan sudah mengecek hubungan atau variabel sudah benar, bisa kita close. Lalu kita cek di variabel lain, yaitu jumlah permintaan. Kita klik khusus tree, di sini akan muncul hubungan dari variabel jumlah permintaan, di mana variabel jumlah permintaan itu dipengaruhi oleh variabel peningkatan permintaan dan juga dipengaruhi oleh variabel penurunan permintaan, di mana variabel peningkatan permintaan juga dipengaruhi lagi oleh variabel jumlah permintaan dan persentase peningkatan permintaan. Nah, sedangkan pada penurunan permintaan juga dipengaruhi oleh variabel jumlah permintaan dan variabel persentase penurunan permintaan. Nah, dengan adanya polarity ini akan mempermudah kita untuk menganalisis variabel mana yang saling mempengaruhi. Nah, kemudian jika ingin merubah dari warna dari garis-garisnya ini atau warna dari garis lingkup ini bisa kita klik, yaitu kita blok semua dengan Ctrl A lalu diklik kanan. Nah, di sini akan muncul view defaults di mana kita bisa mengatur row color-nya, yaitu dengan klik pada warna dan kita bisa pilih semua warna yang diinginkan. Oke. Nah, variabel simulasi sistem dinamis dengan menggunakan causal loop diagram sudah kita buat dengan menggunakan software Vensim. Jika kita ingin menyimpan atau save dari model yang sudah kita buat, bisa dengan klik file, lalu klik save, dan kita atur tempatnya di mana, kita pilih tugas besar simulasi sistem dinamis. Kemudian kita klik save. Maka otomatis filenya akan tersimpan dalam dokumen kita. Nah, sekian pemaparan untuk simulasi sistem dinamis, yaitu dengan pembuatan causal diagram dengan menggunakan software Zensim. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan running software, yaitu analisis simulasi sistem produksi dengan menggunakan software AnyLogic Discrete dan Vensim dari kelompok 47. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.